Nah, jadi yang perkara judul itu ibaratnya apa ya? Dibilang kecanduan sih enggak. Dan menurut saya sangat agresif sih, gitu. Dan saya tidak pernah membalas. Tapi kalau tidak, ini masih terus, ya saya akan lakukan langkah hukum tadi. Kabar mengejutkan datang pasangan Indra Aditya dan Cikita Meidi yang isukan rumah tangganya sedang goyah usai mantan penyanyi cilik itu terlibat pertengkaran hebat dengan sang suami, Indra Aditya. Akibat dari pertengkaran itu, sang suami memilih pergi meninggalkannya. Tidak ada yang menyangka setelah 8 tahun menjalani biduk rumah tangga, Cikita pemilik suara merdu mengungkap secara belak-belakan jika rumah tangganya dengan Aditya sedang tidak baik-baik saja. Itu diungkap lewat unggahannya di media sosial yang membeberkan tindakan suaminya yang dianggap kelewat batas. Melalui laman media sosialnya, Cikita menyebut jika suaminya mengambil uang senilai 160 juta untuk bermain judi online dan berselingkuh dengan wanita lain. Alhamdulillah, ya Allah, terbuka semuanya. Jadi, suamikulah yang pelaku utama @virologi by Cikita Meidi hilang 160 juta, tulis Cikita pada Sabtu kemarin. Tidak itu saja, Cikita juga mencurahkan isi hatinya yang membuat banyak orang terperangah. Jadi buat ibu-ibu, muliakan suami kalian, walau kalian berdaya secara finansial, mau dengan alasan support pasangan kalian, harus tangguh hidup sendiri. Mari bereskan dosa ini perlahan akibat ulah orang yang gelap mata karena uang, tulis Cikita menyinggung suaminya. Menanggapi tudingan miring istrinya, yang menuduh mengambil uang keluarga senilai 160 juta, Indra Aditya akhirnya buka suara. Secara eksklusif, Indra memberikan klarifikasinya atas tuduhan istrinya yang dianggap amat menyakitkan itu. Awalnya memang saya hanya memakai uang keluarga untuk kepentingan keluarga sebenarnya. Jadi yang di-up itu kan kesannya kayak saya mengambil sejumlah uang dan saya pakai buat judul ya. Makanya saya pas baca headline berita di sosial media itu saya cuma bisa ketawa sih sebenarnya. Padahal sebenarnya pada faktanya adalah saya mengambil uang keluarga untuk kepentingan keluarga, antara lain ya kayak bayar cicilan rumah gitu ya, dan juga kebutuhan keluarga yang lain gitu ya sebenarnya. Dan saya juga promise sama diri saya saat itu juga, saya akan mengembalikan semua yang telah saya pakai gitu ya kemarin gitu ya, untuk agar tidak mengganggu keuangan dari bisnis keluarga gitu kan ya. Jadi dan alhamdulillah gitu ya, per Januari kemarin gitu ya, alhamdulillah per Januari kemarin saya dapat rezeki gitu ya, saya mengembalikan full semuanya, sejumlah uang tersebut yang menurut media berita-berita yang di up kemarin adalah sebesar 160 juta ya. Kalau menurut berita itu kan kayak sedikit, bukan sedikit ya, banyak sih sebenarnya, memojokkan saya seakan kalau itu saya pakai buat 160 juta itu saya pakai buat judul gitu. Saya punya buktinya semua gitu. Saya punya bukti semua kalau itu alokasi, saya alokasikan untuk kebutuhan keluarga gitu ya, di antara lain ada cicilan rumah dan juga kebutuhan keluarga lainnya gitu. Jadi saya pakai itu sementara gitu ya untuk kebutuhan itu sebenarnya. Si Indra itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Jadi tidak boleh kepala rumah tangga itu difitnah, diserang martabatnya, kehormatannya, apalagi di ruang publik. Soal rumah tangga, soal ruang privat. Jadi kira-kira kalau langsung di-up tentang kejelekan suami, itulah cederanya rumah tangga itu. Jadi tidak ada orang yang berumah tangga itu ada uang suami atau uang istri, uang bersama. Demi kemaslahatan bersama. Dalam rangka apa ke depannya?
untuk membangun harga diri dan ekonomi keluarga demi anak yang dihasilkan antara perkawinan itu. Nah, kalaupun si Indra, ya klien saya ini, sempat menggunakan uang keluarga tadi, emang kenapa? Apa salahnya? Uang itu dipakai juga untuk pembayaran rumah, membayar anak sekolah, rumah juga ditinggalin oleh dia itu. Kesabaran Cikita Meidi sepertinya sudah habis. Ya, lewat Instastory-nya, Cikita mengungkap jika suaminya tidak hanya mabuk perempuan tetapi juga tergila-gila dengan judi online yang sudah beberapa tahun ini merebak. Diduga karena judi online pula, Cikita membenarkan jika suaminya mengambil uang keluarga yang seharusnya digunakan untuk bisnis justru digunakan Indra untuk berjudi. Ternyata orang bisa berubah karena judi online dan selingkuh tentunya. Tulisnya lagi. Akibat kejadian tersebut, Cikita mengumumkan menutup sementara bisnisnya. Kenapa saya up? Yes, harus. Yang salah harus dibenerin. Virologi saya tutup sementara karena dosa suami saya ini. Tulisnya di Instagram Story. Lantas benarkah Indra Aditya kecanduan judi online dan membiarkan keluarganya harus menanggung akibatnya? Nah, jadi yang perkara judul itu ibaratnya apa ya? Dibilang kecanduan sih enggak banget sama sekali. Jadi ya kalau saya bilang sih ibaratnya saya pernah kayak buat lucu-lucuan, seru-seruan aja sih sebenarnya ya. Buat seru-seruan waktu itu kan zaman Piala Dunia ya. ada bola ya gitu. Jadi ibaratnya cuman hanya lucu-lucuan, seru-seruan buat biar melek aja nonton bolanya kan ya, sebenarnya sih ininya sih seperti itu sih sebenarnya sih. Jadi dan jumlahnya juga nggak seberapa, cuma berapa ratus ribu aja gitu yang dipakai buat itu juga cuma buat kayak ya iseng-iseng aja, tapi itu nggak menjadi suatu adiktif dan nggak menjadi sumber pencaharian, sumber mata pencaharian nggak di situ gitu ya. Itu cuma hanya ya begitu aja gitu loh, cuma sekedar kayak begitu aja, tapi tidak ada sedikit pun niat buat mencari nafkah di situ gitu, dan tidak ada adiktif. Kalau adiktif kan kita main terus gitu kan, nggak berhenti, bahkan itu bahkan menjadi sumber penghasilan di situ kan. Nah di situ nggak ada, saya nggak cari penghasilan di situ, dan saya juga tidak memakai uang dia buat itu gitu kan, ibaratnya kan sebenarnya. Jadi purely memang yang 160 juta itu memang saya pakai banyak untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Tuduhan Cikita Meidi pada suaminya sepertinya tidak main. Berbagai tudingan miring dialamatkan padanya. Ya, lewat unggahannya, Cikita mengungkap semua borok suaminya. Alhasil, berbagai pemberitaan miring mengenai suaminya ramai menuai banyak perhatian. Menanggapi kabar tersebut, Indra Aditya tidak tinggal diam. Diwawancarai tim cumi-cumi.com, Indra menyerang balik istrinya. Tidak hanya menepis semua tuduhannya, Indra juga menyebut istrinya diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jika benar apa yang dikatakan Indra, lantas apa yang membuat istrinya sampai gelap mata hingga berani memukuli dirinya? Mengalami kekerasan fisik juga. Yes, jadi ya saya sempet lah ibaratnya dapat kekerasan fisik ya dari istri saya. Wah, sebenarnya di 4 tahun terakhir inilah ya, selama 4 tahun udah berkali-kali lah ya, ibaratnya kita kan sering cekcok lah urusan apapun lah ya, urusan rumah tangga, urusan ya lebih urusan rumah tangga sih. Dia tuh suka banyak ngasih saya tuduhan-tuduhan yang dia sendiri nggak punya buktinya gitu loh. Jadi ya yang terakhir itu yang kalau misalnya itu ya misalkan kita ada cekcok apa soal dia, Cikita itu memang emosinya kadang-kadang suka meledak gitu kan ya, meledak segala macem gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi cekcok atau apa, adu argumen atau apa, udah tuh tiba-tiba tangannya melayang aja, dan menurut saya sangat agresif sih gitu. Dan saya tidak pernah membalas di bagian pelipis ini nih, pernah
kegores. Jadi mungkin karena di tangan ada cincin ya, itu pas dia mukul saya kan benar-benar bukan cuman nampar begini doang, benar-benar agak sedikit membabi buta juga sih. Jadi ya saya cuma bisa nangis aja sih gitu loh. Jadi akhirnya kayak kena lah di bagian sini nih, apa namanya, baret lah ya, baret mungkin karena kena cincin. Ya intinya awalnya sih cekcok terus sampai akhirnya yang terakhir adalah yang membuat saya akhirnya keluar rumah kan, itu udah benar-benar udah memuncak lah ya. Di saat saya membelikan anak saya iPad, karena anak saya 2 hari sebelumnya ngadu ke saya kalau iPad-nya pecah retak lah, tabnya retak. Nah, saya ada rezeki sedikit saat itu, saya usahain saya beliin dia iPad gitu loh. Ya udah akhirnya saya beliin iPad anak saya, seneng dong anak saya kan, iPad dari Dedi ya nah gitu nih buat apa namanya, kemarin kan kata mau bilang katanya tabnya agak retak sedikit jadi dia kalau main keganggu. Ya udah tuh dari situ cekcok. Selain judi online, Cikita Meidi juga menuding suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Lagi-lagi Indra membantah tuduhan istrinya yang baginya tidak rasional lantaran hanya mengikuti emosi ketimbang kejernihan pikiran. Itu disampaikan Indra menanggapi tuduhan istrinya yang menyebut dirinya telah berselingkuh dengan wanita lain melalui media sosial. Menurut pengakuannya, Indra menyebut jika dirinya tidak pernah sekalipun sepanjang usai pernikahannya dengan Cikita menjalin hubungan dengan wanita lain. Jadi lucu ya, jadi kalau soal selingkuh ya, jadi ibaratnya kalau misalkan selama di rumah tangga ya, saya tuh tidak pernah sama sekali berhubungan dengan perempuan lain apa semuanya. Nah, tapi ada sometimes kayak contoh saya ketemu teman lama di Facebook gitu ya. Saya cuma sekedar say hi, hey apa kabar, masih inget gue nggak gitu loh. Kayak mungkin teman SMP atau teman SMA gitu ya, saya lupa juga gitu karena tapi saya kenal dia juga mungkin kenal saya dan dia juga lupa ingat kan kita ya, namanya teman udah lama kan, udah belasan tahun kan, cuma say hi gitu. Dia pun juga udah punya keluarga gitu, saya cuma say hi silaturahmi, itu dianggap selingkuh sama dia, selingkuh dunia maya. Ketawa sih saya karena apa ya, orang-orang tahu lah kalau misalnya saya tuh selama berumah tangga saya nggak pernah berhubungan dengan perempuan selain hubungan pekerjaan ya, klien, teman kerja, ya itu kan hubungan pekerjaan. Tapi kalau hubungan yang affair, intimacy, ketemuan sama orang, terus apalagi sampai ada hubungan badan gitu ya. Nah itu saya tidak pernah lakukan selama pernikahan. Gak ada kata-kata I love you loh, gak ada kata-kata sayang loh di situ, kecuali kalau ada kata hey sayang apa segala itu oke lah. Ini cuma hanya say hi hey gitu doang gitu loh. Apa kabar, ingat gua nggak gitu loh, gue temen SMP lu nih apa segala kayak gitu-gitulah. Konflik rumah tangga yang terjadi antara Indra Aditya dengan Cikita Meidi sepertinya sudah pada puncaknya. Indra yang mengaku sudah tidak tahan memilih meninggalkan istrinya. Meski begitu, Indra mengaku tetap menafkahi istri dan anaknya. Dan saat disinggung mengenai masa depan rumah tangganya dengan istrinya Cikita, Indra tidak serta-merta begitu saja menerima kembali Cikita. Sejumlah syarat pun ia beberkan jika ingin menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Lantas apa syarat yang diajukan Indra untuk istrinya? Saya belum bisa tahu lah ya ke depannya nanti akan gimana gitu ya. Cuma kalau udah terjadi kayak gini ya saya belum bisa komentar hari ini harus apa, karena memang tujuan awalnya adalah introspeksi sebenarnya. Tujuan awalnya saya keluar tuh introspeksi supaya kita berdua tuh sama-sama tenang dulu. Sama-sama introspeksi dulu kesalahan masing-masing, karena kan namanya ada istilah sebab ada akibat kan gitulah. Nah, kita sama-sama saling menghilami segala. Selama 4 bulan ini kita komunikasi terus. Walaupun gak setiap hari ya, tapi saya selalu nanyain anak saya. Sering gitu ya, karena kita suka video call sama anak gitu ya. Saya nanya perkembangan dia gimana gitu ya. Jadi nggak putus hubungan 4 bulan ini, nggak sama sekali nggak ada kontak gitu, enggak gitu loh. Karena tiap bulan juga nafkah kan masih jalan gitu ya. Dan saya juga masih kontak anak, dan beberapa kali kita juga jalan bareng, nonton, makan, kayak nggak ada apa-apa. Makanya saya bilang sama dia, kalaupun kita harus gagal jadi suami istri, tapi jangan pernah kita gagal jadi orang tua. Kalau cuman maaf, semua orang pasti bisa minta maaf ya. Cuma masalahnya ini
mau dibawa kemana rumah tangga ini, perubahannya seperti apa, harus ada semacam perjanjian lah ya, perjanjian hak dan kewajiban suami istri. Ini kan rumah tangga, bukan rumah duka gitu kan ya. Jadi ya harus ada apa ya, semacam perjanjian lah ya, semacam perjanjian yang harus kita patuhi bersama. Ya mungkin saya ada salah juga, berarti nggak mungkin lah ibaratnya dua-duanya benar, dua-duanya salah, kan nggak mungkin. Pasti ada part saya salah, ada part saya benar juga, mungkin ada part kita salah, ada part kita benar juga. Jadi ya semuanya harus didiskusikan bener-bener sini mau dibawa kemana rumah tangga ini. Maksudnya kalau memang nggak ketemu jalan nggak ketemu jalan sepakat gitu ya sudah, buat apa dipertahankan kan. Satu, saya minta privacy. Jadi apapun langkah saya, apapun yang saya dapat, income yang saya dapat, tolong kamu keep, jangan sampai keluar ke pihak manapun. Itu satu saya minta. Kedua, saya juga minta dihargai. Tolong hargai apapun yang saya dapat, apapun yang saya perjuangkan, apapun yang saya usahakan untuk kamu dan untuk anak kita, gitu ya. Tolong hargai itu, gitu loh. Nah, ketiga, tolong buat rumah kita sebagai tempat paling nyaman buat saya. Karena apa? Di luar saya kan udah pasti kan berjuang, saya cari rezeki apa segala, di luar itu pasti keras buat saya gitu. Saya pengen di rumah saya merasa nyaman gitu loh, tanpa ada kita cekcok apa segala macem. Sementara kuasa hukum Indra Aditya, Raidin Anong, menyayangkan perangai Cikita yang menurutnya telah menjatuhkan harga diri suaminya. Bahkan Raidin Anom tak segan menempuh jalur hukum jika diminta oleh kliennya atas dugaan Undang-Undang ITE dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dalam pisah ranjang ini kan tujuannya adalah membangun introspeksi antar para pihak itu. Istri introspeksi, suami introspeksi. Batas deadline waktunya adalah 4 bulan. Itu pun 4 bulan kalau tidak dinafkahi. Ini dinafkahi kok. Nah, tiba-tiba bukan introspeksi, malah membangun dalil kejahatan untuk menyerang kehormatan rumah tangga itu sendiri. Ya, dia seorang kepala keluarga. Ya, jadi kalau dianggap perlu nanti saya lakukan langkah hukum, saya lakukan. Kalau jika juga perlu rumah tangga ini tidak dipertahankan, saya akan lakukan. Tapi kalau tidak, ini masih terus, ya saya akan lakukan langkah hukum tadi. Ya, baik di pelanggaran undang-undang ITE maupun kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya juga nanti di persoalan perdata dalam ruang hukum perkawinan mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.